Dalam rekaman video amatir warga, seorang ibu rumah tangga pengendara motor terjatuh setelah melintas di Jalan Raya Siliwangi, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pengendara motor terjatuh setelah terkena ceceran oli. Naas dari arah belakang melintas sebuah truk dan menabrak korban. Korban tewas di tempat akibat luka parah di kepala. Ibu. Oh, ibu-ibu. Gede banget putih. Terus kayaknya habis belanja tuh. Habis belanja dari pasar bawa belanjaan. Licin jalannya karena ada. Oh, tadi ibu lihat ada bawaan belanjaan dari pasar ya? Iya. Kresek-kresek gitu. Jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Umum Kota Bekasi. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Fenomena adopsi spirit doll alias boneka arwah kini tengah marak di kalangan selebriti. Boneka yang diklaim berisi arwah tersebut diyakini mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Ya, nanti sama Om Diki. Spirit doll atau boneka arwah tiba-tiba menjadi fenomena. Pasalnya sejumlah selebriti terang-terangan memiliki boneka tersebut dan memamerkannya di media sosial. Sebut saja Ivan Gunawan dan Selin Evangelista. Dalam Instagram dan YouTube-nya, Ivan kerap membagikan momen bersama boneka arwahnya. Tak hanya sekedar boneka, Ivan bahkan memperlakukannya layaknya bayi sungguhan, mulai dari merawat hingga mengajaknya berjalan-jalan. Di tengah maraknya fenomena boneka arwah muncullah nama Furi Harun. Selebgram ini memiliki ratusan boneka yang diklaim memiliki arwah. Tak hanya memiliki, Furi bahkan kerap berinteraksi dengan mereka karena ia memiliki kemampuan khusus. Tak heran banyak selebriti yang mengadopsi boneka arwah dari Furi. Boneka arwah pun kini telah banyak dijual di toko online, mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Menurut psikiater, kepemilikan boneka arwah adalah hal yang wajar, asalkan diperlakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak dilatar belakangi hal-hal yang keliru. Begini, sepanjang memiliki boneka itu tidak ada latar belakang yang tidak sesuai dengan realitas, ya nggak apa-apa. Tetapi, ya kalau dasarnya adalah keliru, akan jadi perkeliruan di kemudian hari. Ya, jadi memiliki boneka oke, memiliki boneka berbentuk bayi boleh, Barbie boleh, silahkan ya. Sebagai ya dianggap teman lah ya. Ada sesuatu di sampingnya boleh. Fenomena boneka arwah pun memicu tudingan miring masyarakat. Selain dianggap tak lazim, boneka arwah dinilai salah satu bentuk syirik dalam beragama Islam. Arwah yang diklaim ada di dalam boneka dianggap dapat membawa keberuntungan. Ulama sepakat bahwa hukum kita bermain dengan boneka, punya banyak boneka itu hukumnya. Beberapa hari menjalani perawatan, kondisi Salsabila Putri selebgram yang menjadi korban KDRT di Bandung, Jawa Barat membaik. Ia sudah bisa berkomunikasi meski ada retak di bagian tulang pipi. Kalau hasil CT scan kemarin, ini retak juga. Terus bagian kepala belakang ada memar di otak. Dan kondisi hingga saat ini sendiri, kondisi tetes bagaimana? Alhamdulillah makin hari makin baik. Salsabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri yang sedang proses cerai. Hal ini dipicu ajakan rujuk suami yang ditolak korban. Akibatnya, pelaku menganiaya korban hingga babak belur. Pelaku berinisial AF alias Bule kini telah menyerahkan diri ke polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami sudah lakukan olah TKP, penyitaan barang bukti, saksi-saksi di TKP sudah kami ambil keterangannya, kemudian sekarang tersangka ditahan di Polresta Bandung dan sekarang proses pendalaman dalam pembuktian ya sangkaan undang-undang tersebut. Oke, itu kan. Sebelumnya pelaku pernah mendapatkan hukuman dari Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai wali kota Bandung karena pernah merusak fasilitas publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang suami di Garut, Jawa Barat tega membunuh istrinya saat tertidur lelap.
Pelaku cemburu melihat pesan singkat di ponsel istri yang berisi kata-kata mesra dari orang tak dikenal. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, korban luka gorokan di bagian leher menggunakan golok. Selain mengamankan pelaku, polisi pun menyita sejumlah barang bukti seperti golok, pakaian yang digunakan korban hingga ponsel milik korban. Kasus ini terungkap 1 hari setelah kejadian yang terjadi di kampung Desa Cisawar, Desa Cijayana, Garut, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku sengaja mengajak korban untuk menginap di rumah kerabatnya. Pelaku cemburu melihat pesan singkat di ponsel korban yang terdapat kata-kata mesra. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percecokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Rasnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Banjir semakin meluas di Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Informasi selengkapnya usai jeda.